Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani. Selamat pagi Bu Eva, apa kabar? Alhamdulillah. Bu Eva, katanya kemarin mau ada yang dibicarakan. Kebetulan hari ini saya ada waktu kira-kira 10 sampai 15 menit sebelum masuk ke kelas. Mau membicarakan apa ya Bu Eva? Jadi gini Bu Nani, saya tuh sebenarnya mau berkonsultasi nih ya tentang permasalahan di kelas, pembelajaran di kelas. Akhir-akhir ini setiap pembelajaran matematika khususnya di kelas saya itu terlihat murid itu kurang aktif gitu, kurang antusias. Jadi tidak terlalu antusias ketika mengikuti pembelajaran matematika. Baik Bu, jadi tujuan bincang-bincang kita kali ini ingin mengkonsultasikan mengenai permasalahan yang Ibu hadapi di kelas ya Bu. Betul. Tentang kurangnya antusias dan aktifnya murid dalam pembelajaran matematika. Betul sekali Bu. Kalau boleh saya tahu lebih spesifik lagi ya Bu mengenai pembelajaran matematika, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Untuk pembelajaran matematika sendiri, saat ini kita sudah memasuki bab kekongruenan bangun datar. Untuk tujuannya, yang pertama itu peserta didik mampu memahami konsep kekongruenan bangun datar. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan sifat-sifat atau ciri-ciri kekongruenan bangun datar. Dan yang terakhir, sampai peserta didik mampu membuat sendiri bangun datar yang kongruen. Jadi dari tujuan pembelajaran tersebut yang ingin Ibu capai dan permasalahan yang telah Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu mengapa anak di kelas itu saat pembelajaran matematika khususnya pada materi kongruen ya Bu, kurang antusias dan kurang aktif dalam pembelajaran? Kenapa Bu? Menurut saya mungkin ya karena penggunaan media, model atau metode pembelajaran yang sepertinya kurang sesuai dengan kebutuhan belajar murid Bu, tidak kurang cocok lah gitu, sepertinya ya. Berarti Ibu telah mengidentifikasi permasalahan Ibu sendiri ya. Ibu telah mengidentifikasi ternyata dari permasalahan itu identifikasinya Ibu kurang sesuai dalam penggunaan model, metode, dan media pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid itu kurang cocok, itu ya Bu ya. Baik Ibu, nah dari permasalahan tadi, kemudian identifikasi yang telah Ibu sampaikan, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut? Saya sih berencana ya ingin memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas ya, terutama untuk matematika itu, memecahkan masalah itu gitu Bu. Bagus sekali. Jadi rencananya Ibu ingin memperbaiki kualitas pembelajaran ya. Bagus Bu. Setiap guru bahkan saya sendiri jika ada permasalahan pasti ingin memperbaikinya ya Bu. Dalam melaksanakan rencana yang Ibu telah sampaikan tadi, strateginya apa saja Bu? Untuk strateginya sendiri sepertinya ya yang menurut saya cocok, untuk metodenya saya pilih karena supaya murid-murid ini lebih bisa sendiri gitu, menemukan sendiri, mengenal sendiri. Lalu untuk modelnya mungkin PBL, Problem Based Learning. Dan untuk medianya saya berencana untuk menggunakan video pembelajaran, lalu
mengukur sendiri menggunakan alat ukur matematika ya. Dan sampai saya berencana untuk mengadakan games kecil itu Bu, supaya mereka lebih bersemangat lah ya. Bagus. Dan Ibu, dari strategi yang telah Ibu sampaikan itu merupakan strategi yang luar biasa. Dari pendekatan yang mau Ibu gunakan, saintifik, model pembelajaran PBL, ya, lalu media pembelajarannya menggunakan video, itu sudah sesuai dengan zamannya ya Bu, yang sekarang menggunakan teknologi. Kemudian Ibu akan menyisipkan permainan ya Bu. Menurut saya itu sudah bagus sekali Ibu rencana dengan strateginya. Nah, kira-kira mau dilakukan kapan Ibu? Saya sih berencana ya sesuai jadwal pembelajaran itu kan matematika ada di hari Kamis. Jadi saya berencana untuk melaksanakan pembelajaran ini di hari Kamis Minggu ini ya, hari Kamis. Wah, luar biasa, semangat sekali Ibu. Dari rencana tadi Bu, mungkin ya pastinya ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, khususnya kompetensi murid ya Bu. Apa saja kompetensi murid yang ingin Ibu kembangkan ya? Untuk kompetensi yang ingin dikembangkan, yang pertama pengetahuan ya Bu. Pengetahuan khususnya di matematika tentang pemahaman konsep penggunaan bangun datar sendiri, sampai murid itu bisa memahami secara utuh tentang kongruensi, supaya mereka tidak bingung lagi kira-kira kongruen itu apa sih gitu. Dan untuk kompetensi lainnya mungkin keterampilan, karena di keterampilan ini saya akan mengembangkan lebih ke diskusi, kolaborasi, sampai ke komunikasi, sampai mereka bisa menjelaskan sendiri seperti itu. Ibu, ternyata rencana dan strategi yang Ibu sampaikan itu sangat luar biasa ya Bu. Terus kompetensi yang ingin Ibu capai dari murid juga terdapat dua hal ya. Yang pertama kompetensi pengetahuannya, Ibu mengharapkan anak itu dapat memahami kongruen secara utuh. Jadi yang kedua, Ibu pun berharap anak mendapatkan atau meningkatkan kompetensinya dalam bidang keterampilan. Salah satunya keterampilan berelasi, menyampaikan pendapat ya Bu. Sangat luar biasa Bu. Nah, dari yang telah Ibu sampaikan tadi, rencana, strategi ya Bu, menurut Ibu dalam rentang nilai 1 sampai 10, Ibu berada di posisi mana? Berdasarkan rencana yang tadi, Iya. menurut saya sih 8 atau 9. 9. Wah, itu sudah bagus Bu. Lalu Ibu ingin mencapai nilai berapa? Untuk harapan sih saya maunya 10 ya Bu ya. Wah, sangat luar biasa itu Bu. Saya saja kalau mencapai 10 sepertinya masih ragu-ragu ya. Tapi Ibu sudah sangat optimis, ini sangat bagus Bu. Kita harus optimis agar bisa menularkan keoptimisan kita terhadap anak-anak ya. Bagus sekali Ibu. Baik Ibu Eva, tadi Ibu sudah menyampaikan rencana aksi, strateginya ya Bu ya, dan kompetensi yang ingin Ibu capai dari murid. Berdasarkan hal tersebut ya Bu, apa komitmen yang akan Ibu lakukan? Untuk komitmen sendiri saya berencana ya untuk segera merancang pembelajaran yang sudah kita diskusikan dulu, supaya nanti hari Kamis bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Terus Bu, jadi Ibu berkomitmen untuk segera membuat rencana pembelajaran ya Bu, supaya nanti ketika kegiatan pembelajaran berlangsung semua sudah terkonsep dan terdesain, pembelajaran pun harapannya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai seperti yang Ibu inginkan. Nah Ibu, bagus sekali. Menurut Ibu nih kali ini ya Bu, bagaimana tindak lanjut dari hasil perbincangan kita kali ini? Pada bincang kali ini saya merasa lega ya Bu. Lega. Lega, sangat lega, merasa tercerahkan gitu dari masalah apa yang tadi saya sampaikan.
senang, lalu senang karena mendapatkan solusi ya Bu. Padahal solusi itu hadir dari pemikiran Ibu sendiri ya Bu. Ternyata ya. Iya, nah Ibu semoga kegiatan bincang-bincang kita kali ini bermanfaat ya, baik bagi Ibu maupun bagi saya pribadi. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan maupun ada salah kata. Saya akhiri ya Bu kegiatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita
pembelajaran hari ini. Kita akan mencapai tujuan hari ini ya. Nah, supaya lebih konsentrasi lagi, masih ingat tepuk satu? Masih? Supaya kita lebih konsentrasi sebelum memulai pembelajaran. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk empat, tepuk empat, tepuk empat, tepuk empat, iya, tepuk lima tiga kali. Oke, terima kasih. Kita berempat ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu amatilah gambar berikut. Masih ingat ini apa? Jangka. Jangka. Biasanya jangka digunakan untuk apa? Pembuatan atau membuat sudut. Kalau yang ini apa? Sudut ini fungsinya untuk apa? Mengukur. Kalau yang ini apa? Bangun datar. Bangun datar, tapi bentuknya aneh. Bentuknya tidak bersesuaian atau tidak sama. Iya, bangun datar sembarang. Berarti di setiap sudutnya ini akan berbeda ukuran. Benar atau tidak? Benar. Oke. Kita lihat, amatilah video berikutnya. Selamat datang di channel Matematika Dasar. Kali ini akan membahas tentang kekongruenan bangun datar. Sebelum mengidentifikasi dua bangun datar dikatakan kongruen, perhatikan gambar berikut. 3 gambar sepeda yang kongruen. Kemudian ada 2 gambar pensil yang tidak kongruen. Selanjutnya 2 gambar mobil yang kongruen. Kemudian 2 gambar lukisan yang tidak kongruen. Ada 2 persegi panjang yang kongruen. Kemudian 2 gambar segitiga yang tidak kongruen. Dari beberapa gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu bangun dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Syarat 2 bangun datar kongruen yaitu: pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan gambar berikut. Sisi ini merupakan salah satu contoh sisi yang bersesuaian. Sedangkan sudut ini merupakan salah satu contoh dari sudut yang bersesuaian. Kita identifikasi apakah kedua bangun tersebut kongruen. Perhatikan syarat pertama, sisi yang bersesuaian. AB sama dengan EF. Kemudian BC sama dengan EH. AD sama dengan FG. CD sama dengan HG. Untuk syarat yang pertama terpenuhi. Kita lanjut untuk syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian. Sudut A sama dengan sudut F. Sudut B sama dengan sudut E. Sudut C sama dengan sudut H. Dan sudut D sama dengan sudut G.
Dari kedua bangun tersebut syarat kongruen terpenuhi, maka bangun ABCD kongruen dengan bangun FEHG. Catatan, ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Misal, bangun ABCD kongruen dengan bangun FEHG, atau bangun ADCB kongruen dengan bangun FGHE. Sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang kekongruenan bangun datar. Oke, kita sudah menonton video tentang kongruenan datar. Sekarang ibu mau tanya, apa itu kongruen? Siapa yang tahu? Kusma, silakan. Ketika dua bangun datar memiliki ukuran yang sama dan sebangun. Ketika dua bangun datar memiliki ukuran yang sama dan sebangun. Sekarang sebelum masuk ke pertanyaan kedua, ibu boleh menyebutnya. Apakah kedua buku ini sebangun atau kongruen? Kongruen. Mengapa kongruen? Bentuknya sama Bu, sama-sama apa? Persegi? Persegi panjang. Terus apa lagi? Kalau disatukan dihimpit, ada yang lebih? Sama? Sama. Sekarang, kalau buku yang ini dan buku yang ini, apakah kedua buku ini kongruen? Mengapa tidak kongruen? Apanya yang berbeda? Ukurannya dilihat dari mana? Dari panjangnya. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Berarti kedua buku ini apakah kongruen? Tidak. Kalau buku ini sama buku ini? Kongruen. Konsepnya sudah ngerti ya. Berarti sekarang apa saja sih ciri-ciri sebuah bangun datar itu kongruen? Silakan Masya. Sisinya bersesuaian sama panjang. Sisi-sisinya bersesuaian sama panjang. Kita buktikan ya dari dua bangun ini. Katanya tadi kongruen yang ini ya kan? Sekarang ibu akan gambar buku ini. Buku yang pertama kita tulis buku A. Sekarang buku yang B, ibu himpitkan di sini ya. Ada yang lebih? Sama? Sama. Apakah panjang sisinya sama? Sama. Tadi kata Maca, sisinya sama, bersesuaian atau sama panjang. Yang kedua, ciri yang kedua. Ragia silakan. Sudutnya bersesuaian sama besar. Sudutnya bersesuaian sama besar. Dari buku kedua buku ini yang kita himpitkan, buku A dan buku B, sudutnya sama? Sudut apa ini namanya? Sudut siku. Sudut siku itu apa? Sudut yang besarnya 90 derajat. Lupa derajat. Semuanya sama-sama 90 derajat. Baik itu buku yang A ataupun buku yang B. Sama. Yang selanjutnya ada lagi apa? Titiknya bersesuaian. Ini titik yang ini sama dengan titik B yang ini, sama juga yang ini. Ketika dihimpitkan pas. Kalaupun dibedakan sama aja. Gagal B. Ini namanya kekongruenan dalam bangun datar atau bisa disebut juga sebangun. Sekarang kira-kira untuk tahu sebuah bangun datar itu kongruen
Kita sudah dikelompokkan kelompok soal dulunya ya. Coba silakan dibaca dulu LKPD-nya, itu ada yang harus diisi sebelumnya, nama anggota. Silakan isi dulu nama anggotanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nama kelompoknya sesuai hari ya. Hari Senin yang mana? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Silakan sesuaikan dengan nama kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Silakan dituliskan nama anggotanya. Kalau sudah dituliskan di situ ada beberapa lembar ya. Silakan dicopot dulu ininya, ekrannya, supaya bisa nanti ada hal yang digunting, dibuka dulu ininya. Copot aja, jangan disobek ya nanti. Dicopotin. Ekrannya. Ada satu halaman yang ada segitiganya satu, nanti kita copot. Sudah semuanya? Sudah diisi nama kelompoknya? Sudah. Berapa yang sudah di-report? Di halaman pertama di LKPD di bawah nama kelompok ada segitiga, lihat. Segitiga. Silakan diperlihatkan ke teman-teman kelompoknya. Ya. Satu, langkah kiri atas. Perhatikan kalkulator di bawah ini. Perhatikan segitiga yang ada di situ. Itu segitiga apa namanya? Ada titik-titiknya, lihat. Segitiga apa? A, B, dan C. Seperti pada bangun data yang lainnya, ketika menamai sebuah bangun data itu dilihat dari titik-titiknya sesuai bangun tanda A, B, dan C. Sedangkan di halaman selanjutnya ada yang halaman segitiganya hanya satu dalam satu lembar. Lihat. Di situ ada segitiga apa namanya? F, G, H. Perintahnya apa di atas itu? Guntinglah bangun datar di bawah ini. Silakan digunting masing-masing kelompok. Silakan. Lepas juga nggak apa-apa, biar nanti sesuai. Tapi jangan terlalu sesuai yang di luar ya. Jika sudah digunting, coba kalian satukan dengan segitiga ABC yang tadi. Lihat, apakah
titik-titiknya sambil dianalisis, sambil dilihat dan diisi di halaman selanjutnya. Ada mari kita periksa apakah kedua bangun tersebut saling tumpang tindih. Tentukan titik mana saja yang saling berhimpit. Titik A itu berhimpit dengan atau bersesuaian dengan titik apa di segitiga FPH. Silakan analisis bersama dengan teman kelompoknya. Titik B bersesuaian dengan titik apa, titik C bersesuaian dengan titik apa. So, bersesuaian tuh ya. Titik ini ditumpuk nih Nanda. Ya, titik A sama titik apa? Dicatat. Nanti ditulis di sini ya. Titik A sama gitu. Ya, betul. Ya, diangkat setiap titiknya. Nah, gitu ya. Gimana? Nah, sama nggak? Pas nggak? Pas ya. Terus diangkat ini titik G sesuai dengan titik itu. Jadi bisa kalau titik sudah selesai, lanjut ke sisi. Diukur menggunakan garis sisi masing-masing. Sisi AB berapa sentimeter? Sisi AB bersesuaian dengan sisi apa? Berapa ukurannya? Dan seterusnya. Nah, sini. Sesuai dong. Ini apa? A sama
juga alhamdulillah baik.